Sobat Citana, dari Puskesmas Sape tadi, sekarang saya menuju 20 menit lagi ke Puskesmas Lambu. Jadi wilayahnya ini lebih ke timur lagi. Kalau kunjungan tahun lalu kita belum ke Lambu karena Lambu masuk dalam wilayah pembinaan pada saat Puskesmas Sape tahun lalu ya. Kalau sekarang justru Puskesmas Lambu sendiri karena memang masing-masing kecamatan sudah ada puskesmas konek masing-masing. Sobat Citana, sekarang kita ikut ke Puskesmas Lambu dan kita akan belajar bareng-bareng teman-teman bidan di wilayah Puskesmas Lambu. Ayo ikut. Sendiri pertemuannya. Terus kedua, kenapa dokter Ana lagi kan? Sebenarnya cuma bagi aja. Dari 10 itu ada Langgudu kemarin dokter Tri, dokter Hairil malah ke Sanggar. Gitu. Nah, tapi tetap pembagian secara manajerial, ketua Ponek Kabupaten itu tetap saya, kota itu Dr. Tri, dan untuk wilayah untuk kelompok staf medis penanganan secara manajemen itu akreditasi segala macam itu Dr. Hairil. Nah, jadi ke pembagian puskesmasnya itu memang saya bagi bertiga. Ini ya, masuk puskesmas Konet, masuk belum? Katanya kan tambah jadi 7, dari 4 jadi 7. Saya belum tahu nih yang mana aja. Mungkin belum diresmikan, potong bunga atau potong apa mungkin. Nah, jadi ibu-ibu ada perbedaan. Kenapa sih dokter Ana ribet banget ya, rewel banget objin ini. Kalau masalah penyakit dalam, penyakit jantung nggak ada kunjungan, ya kan? Bedah, pasien-pasien bedah, pasien-pasien mata, kok nggak ada kunjungan? Kenapa? Karena pusat itu masih neken banget untuk turunin kematian ibu. Mereka sekarang pakai auditnya, ini silakan dibagi acak aja ya dibagi. Nah, mereka auditnya sudah seperti ini. Jadi kalau teman-teman itu yang di desa akan lakukan otopsi verbal maternal, kalau bayi maternal juga di rumah sakit. Kalau ada kasus maka dibuat ringkasan medisnya. Gabungan dari dua itu akan dikaji. Pengkajiannya seperti ini dilakukan. Kalau Pak Dokter atau Bu Dokter Ibu Bidan lihat, mereka sudah bahas sampai masalah faktor hambatan non medis. Nah, hambatan non medis bahkan sampai bahas masalah ada nggak masalah budaya, ada nggak masyarakatnya yang nggak mau datang kontrol. Ini kita baca sama-sama di faktor hambatan non medis sampai harus dikaji. Pertama, hambatan budaya atau eklamsi. Dari jam pagi dok, kata Bikornya saya suruh rujuk, nggak mau rujuk, selalu jaga malam. Kenapa? Dia percaya itu guna-guna. Masih ada Lambu sama Wowo. Nah, mau suruh kontrol dok, buka operasi, nggak datang kontrol. Ini kenceng banget ya. Ini buat Judika ya. Di sini ngomongnya. Terus menolak pengobatan, perawatan. Ibu bidan di desanya ada yang mungkin pendatang nggak mau posyandu. Bu bidan udah harus catat. Pulang dari sini saya harapkan teman-teman udah langsung tahu sasaran per desa. Nah, itu kenapa sekarang makin dibagi lagi, Bu? Karena sepertinya pusat sudah melihat bahwa masing-masing desa itu punya masalahnya masing-masing. Terus yang ketiga, tidak mengikuti anjuran pengobatan. Udah dikasih tahu katanya lintang misalnya, sungsang. Tapi nggak mau USG atau nggak mau dirujuk, akhirnya kakinya keluar. Masih ada. Terus kurang koordinasi atau komunikasi, nggak mau ikut posyandu. Itu aja sudah masuk masalah. Terus ada diskriminasi dalam perawatan pasien, misalnya fair, adil, berarti sama-sama berbenah. Begitu juga diharapkan di desa. Pulang dari sini, ini wilayah Lambu apa Wawo? Lambu. Ini Wawo. Nah, cermat habis itu. Kayak tanya ini kalau nggak bisa jawab 1-0 ya kan gitu ya. Ya udah jam segini masa mau sedikit pusing kan. Nah, jadi ibu-ibu Lambu Wawo langsung pulang nangkep. Ini kenapa ini? Ini kompak sekandung saudara tiri apa gimana? Pantasnya saya ngeliat ke bangku. Oh gitu, ya. Selalu dibelain kan? Nah, bagus. Berarti Bikornya ini selalu pasang badan, tepuk tangan atau pinggangnya. Pasang badan dia. Nah, jadi akan dilihat gitu teman-teman. Kan nggak mungkin ibu-ibu Bikorin suruh hafalin semua yang di wilayahnya masing-masing.
Ibu bidan desa tuh sampai harus tahu pasien ini suaminya nggak ada, harus tahu ibu bidan. Pasien ini, aduh BPJS nggak punya, udah curhat ke Bu Bikor, udah dibagi, pegangnya siapa yang lapornya ke RSCM Cipto. Lanjut, kenapa serewel itu? Karena bukannya turun dari 2007 dengan ngalakan. Lanjut, nah karena tambah COVID tambah gede meninggalnya 2.922 bahkan karena COVID. Lanjut, dan ketika ditelusuri ini dilaporkan sama Dr. Tri waktu di provinsi kemarin bahwa kematian ibu kita masih yang rendah turunnya. Artinya kita masih usahanya lebih kenceng. Baca yang kolom paling terakhir. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 kan Bu, sampai 9. Ibu lihat kita nomor 6. Itu artinya kita nomor 6 kematian ibunya turun. Yang paling bagus Dompu nomor 1. Kenapa? Ibu hamil lebih sedikit. Nah, terus yang kedua Ibu, kita walaupun turun dari 12 ke 10, dari 12 kematian turun ke 10, kita turun 2 orang. Dan kalau tadi Bu, yang paling bagus itu tahun 2019 sampai 5 sebelum area per-covidan. Terus habis itu COVID 2019 akhirnya kita lost kan, karena kita pusing ngurujuk susah, dokter aja udah pada teler APD sama Bu Bidan level 3, 2, 1 itu ya. Nah, turun dari 10, 5 langsung double 10, langsung naik yang nggak ke handle lagi tuh 12, syukur alhamdulillah kita masih pada hidup kan. Kalau kan dia teman nakes kita kan ada yang meninggal banyak. Nah kayak kita ngejar lagi ke angka 10, mudah-mudahan tahun ini kita di bawah 10. Amin.